مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. Itu adalah doa mengakhiri belajar. Setiap hari boleh dibaca. Terus bagaimana Ustadz? Apakah itu dibaca di setiap kelas? Nah begini, panjenengan saya tanya, TPG-nya umpamanya Al-Hikmah masuk jam berapa Al-Hikmah? Jam berapa TPG-nya masuknya? Jam 7 pagi. Ya, gak apa-apa, jam 7 pagi masuk. Anak rata-rata hadir jam 7 kurang seperempat, ya kan? Begitu hadir biasanya jajan, main, ya kan? Biasanya kan? Anak hadir begitu ke TPQ, ke halaman biasanya jajan, main, dan sebagainya. Begitu jam 7 bel, bel masuk, maka seyogianya anak jangan langsung dimasukkan kelas, Ustazah. Tapi anak dikumpulkan dalam satu tempat atau sesuai dengan rombelnya dikumpulkan di depan kelasnya. Boleh, kalau saya jadi satu, kemudian di situ diajak, bahasa saya itu adalah baris berbaris, tapi bukan baris berbaris seperti pacaran. Duduk bersama, terus dibacakan tawasul tadi, terus doa bersama-sama, terus selama 10 menit durasinya membaca materi-materi tambahan yang ada di MUA, dijadwal. Yang penting rata dalam masuknya 5 hari atau 6 hari? 6 hari. Hari Senin misalnya surat Al-Fatihah, surat An-Nas, ditambah doa mau makan, doa sesudah makan, ditambah niat sholat zuhur, jadi imam, jadi makmum sendirian. Selasa terusnya lagi selama 10 menit seperti itu. Setelah itu kemudian baru masuk ke kelas. Kenapa kok seperti itu Ustazah? Karena jika anak dari mainan di halaman, begitu bel masuk kring, terus langsung masuk kelas, mainannya kira-kira dibawa ke dalam kelas atau tidak? Dibawa. Terus di dalam kelas kondusif atau tidak? Rame, ya kan? Tapi kalau ada baris berbaris dulu, masuk kelas sudah dalam keadaan menerima materi, maka dia dalam keadaan kondusif. Paham maksudnya? Paham ya? Maka kalau sudah ada seperti itu, di dalam kelas sudah tidak ada doa memulai belajar, sudah diawali di baris berbaris bersama tadi. Paham ya? Paham. Ini gak paham sampai catat. Ya, saya khawatir gak paham, ganti-ganti tapi gak paham. Ya. Mohon maaf Bu Alfian, aku ini misalnya Bu Alfian, ya. Artis gitu. Ya. Masuk Quran 30 juz apal Bu Alfian siji gak apal mau. Iya, maksudnya masuk jeneng nyebut pisan marun lali kan. Sama dengan Nando, iya, betul sekali.
Sulit dipahami. Saya itu bahagia masih saya, mohon maaf, masih saya S2 jadi kepala sekolah, setiap hari terima setoran takfidnya para santri 3 kali sehari saya terima takfid setoran itu. Jadi habis subuh terima setoran takfid, jam 7 di dalam kelas sekolahan terima setoran takfid, hafalannya anak-anak itu. Jam 4 sore terima setoran hafalan takfid. Tapi setiap harinya saya tetap mulang TPG. Saya tidak berani tinggalkan ngajar TPG. Karena apa? Saya khawatir nanti dikatain orang isok ngomong tok tapi gak mulang TPG. Saya ngajar TPG sudah hampir 20 tahun. Sejak saya single dulu di Joko Bien. Ya, ngajar TPG. Jadi saya itu sampai sekarang masih istiqomah ngajar TPG. Makanya nek ono permintaan pembinaan itu mesti kalau nggak Sabtu tanggal merah atau Ahad. Sebab nanti supaya nggak ninggal ngajar TPG-nya, gitu. Ini tadi jam 7 kok nggak setoran, libur sekolah, juga nggak ada setoran takfid. Tapi subuh tadi saya terima setoran takfid. Jadi aku pamitan nang bojoku Balvia yuk get subuh mang. Pamitan. Jadi subuh berangkat nang pondok di mau setoran, mari mau setoran langsung berangkat ke sini. Ini ya apa? Aku pamit pembinaan nang Benowo. Ku nek teko bengi sampean dandan sing apik nggih klambi sing nerawang. Pas Jumat. Nah, jadi bojoku tak tukono klambi sing nerawang ngene lho, sebab piye. Ku nek aku mari acara-acara iki tak kon gawe. Seperti itu. Makanya 5 tahun langsung meteng ping 3. Saya ini diurung ambek ibu puskesmas. Ini harus KB. Kalau nggak KB nggak boleh, ini program pemerintah. Loh saya nggak pilih KB bu, harus di KB. Maksud di KB. Paling ya KB ini tetap tapi metengnya macet. Seperti itu. Wong pondo anak kata juga wong sarungan. Kujawari 5. Puteran jari 5. Iya, cik nom. Nah, seperti itu makanya, nggih. Cek gak ngantuk Balvia yo. Nggih, aku tak golek jeneng maneh. Tenang. Kalau siji Balvia. Jadi, saya kembali lagi boleh anak-anak sebelum masuk kelas itu kumpul bersama dulu membaca doa tadi. Al-Hikmah bagaimana Al-Hikmah? Sudah seperti itu? Sampun? Bagus, oke. Sekali-kali nanti di video kirim ke saya, ingin tahu saya seperti itu bagaimana nanti bentuknya. Nah, evaluasinya sekarang tidak harus datang supervisi, melalui video sudah bisa cukup dievaluasi seperti itu. Saya lanjut. Nah, adakah di sini kepala TPA Al-Hikmah? Siapa kepala TPK Al-Hikmah? Siapa? Punyai Syafi'i. Ya. Terus kenal pulau Kebian itu ya. Ini kriterianya. Harus memaham dengan metodologi yang doa. Ya kudu melok miliki. Kalau kepala TPK terus dari jerakan ini. Ya. Harus paham metodologi yang doa. Mampu membaca Al-Qur'an yang doa Al-Qudus. Mampu memiliki syahadat yang bu'ah. Sudah tasqih semuanya ustazah yang ada di sini? Oh, belum. Al-Hikmah sudah tasqih yang bu'ah? Belum. Sudah. Tasqih guru. Tasqih guru. Punya belum, berarti belum punya syahadat yang bu'ah semuanya. Setuju hari ini nanti di tasqih. Kalau memang setuju, saya agendakan jam 2 kalau bisa tasbih guru semuanya. Kan saya kan nanti jam 1 ngisi 1 jam materi yang season terakhir 1 jam sampai jam 2. Barangkali jam 2 kemudian tasbih. Ya, berapa sih jumlahnya? 50. Ya, saya bisa tasbih 1 kali tasbih 2 orang langsung. Jadi kalau durasi 1 jam bisa dapat 20, kalau ditasbih bertiga berarti jam 3 selesai.
Kalau ya tak siapkan formnya sama paper tasbihnya di Gus Mujab ya. Ya seperti itu. Karena syaratnya harus punya syahadah apa? Syahadah yang buta. Mohon maaf, perlu dibedakan sertifikat dengan syahadah. Ada di sini yang ikut di Al-Akbar kemarin? Ada? Coba angkat tangan. Yang di Masjid Al-Akbar, Romo Gejulil Albab. Ada? Ada? Dapat sertifikat Ustazah? Sertifikat, belum syahadah. Kalau syahadah harus melalui tes satu per satu. Ada di sini yang mohon maaf yang pernah menggunakan at-tartil, tilawati Bu Alfian, tilawati sampai sekarang. Berarti Pak Zainuri tahu? Nggak tahu Pak Zainuri? Iya. Oh gitu, Gipun. Ada yang tilawati? Ya. Mohon maaf, sama tadi bocoran. Tasbih gak koyo zaman qiraat biyen. Nah, dia kan begini. Wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Mari maca sampai akhir ayat terus diuraikan. Ada pelajaran antohiro, rohnya dibaca panjang antohiro terdapat di surat Al-Baqarah ayat kan seperti itu ya kan? Ya apa enggak? Ini ngaku aku penasih terus kira lagi. Tapi dia bu tasbihnya adalah hanya membaca makro yang bertuliskan huruf semuanya. Dan nanti saya singgung materi makro tasbih di materi saya huruf habis duhur. Saya menjaga ngantuk. Ya. Contohnya banyak. Wa qala fir'aunu ituni bikulli sahirin alim. Dan tidak harus mohon maaf dan tidak harus 3M. Al-hikmah paham, al-hikmah paham. Al-hikmah sih paham. Dan tidak harus maksudnya itu ya Romo Kiai Haji Ulil Albab itu sing penting pokoknya makhrotik ketok, bedone hak dengan kho, sin dengan shi, itu sudah bagus, asalkan ditasbihkan kepada guru yang sudah punya sanad. Sanad apa? Sanad yang bu'a. Saya menghafalkan Al-Quran di Romo Haji Abdul Hafid Muslih, abahnya Gus Jauhari. Abahnya Gus Jauhari Romo Kiai Hafid setoran kepada Mbah Arwani. Mbah Arwani kepada Mbah Munawir. Terus ke atas kepada Hafiz, ya, Hafiz tadi bin Sulaiman. Ke atasnya kepada Asim bin Abi Najud. Ke atasnya kepada Abdul Rahman, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Rasulullah, malaikat Jibril, Gusti Allah. Dan ke Mbah Arwani adalah 45. Ke Romo Kiai Hafid 46. Kenjenengan sama saya 47. Sanate yang buah. Makanya karena saya punya sanad saya ada, Gus Jawali punya sanad, Ustaz Arif juga punya sanad, Gus Mujab juga punya sanad, maka berhak mentasbih jenengan. Seperti itu maksudnya. Paham ya? Jadi saya itu punya sanad jalur dari Mbah Arwani, Mbah Munawir sampai Ubay bin Ka'ab. Nah, seperti itu. Maka jenengan insya Allah kalau sudah bergabung ke Yang Bu'a, yakin bergabung ke Yang Bu'a, dawuhnya Gus Faiz, ketua Yang Bu'a Pusat Kudus, menantunya Yibab,
termasuk insyaallah golongannya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring oleh Allah ke dalam surga rombongan bersama-sama dengan yang bu'a. Allahumma amin. Swarga melok sanate yang bu'a. Seperti itu maksudnya. Ya. Bon. Ini kepala TPQ. Tugasnya kepala TPQ pada intinya tidak mengajar, tapi tes kenaikan cilik. Nah, kayak kita takoi al-hikmah di sini syahriyah bulannya berapa? Al-hikmah halo. Syahriyah bulannya berapa? Halo? Utang. Sungkan. Lu gak apa-apa. Santri, bukan bisyarahnya. SPP, syahriyah itu SPP. Berapa? 60 itu murni TPQ atau plus formalnya? TPQ saja. Nah, Pak Guru kayak gini. Manajemen sebagai kepala sekolah, tidak hanya punya Syafi'i saja yang lain. Tugasnya kepala sekolah tadi apa? Menaikkan cilik. Maka kepala TPQ setiap hari mendapat laporan dari guru. Misalnya Bu Al kepada kepala TPQ-nya saya, Pak Asmari, saya ingin mengujikan santri saya jilid 1 mau naik ke jilid 2. Nah, maka Bu Al tak kasih memo, surat blanko yang harus diisi, yang bertanda tangan di bawah ini kepala TPQ Alfiah, mungkin TPQ ini Bu Al, menjelaskan bahwa santri yang namanya Muhammad akan melakukan tes kenaikan jilid 1 ke jilid 2 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Juni jam 7 pagi bertempat di kantor TPQ Alfiah misalnya. Sehubungan dengan hal tersebut kepada Bapak Ibu wali santri untuk hadir ke kantor pada jam tersebut, mendampingi putra atau putrinya tes kenaikan jilid dengan persyaratan melunasi syahriyah bulan Juni. Jika tidak melunasi maka tidak bisa tes kenaikan jilid. Nah, jalan itu jenis manajemen api kepala TPQ. Hubungan dengan wali santri terjaga, anaknya selalu dilihat, maka datang orang tuanya mendampingi. Saya tes bacaannya ulangannya Bu Alfiah kok Usman Melok bimbingan mukur yang Bu apik pawanter tak kok ngono, maka tak ingatkan pendek pendek nah, seperti itu. Maka itu berarti tidak naik kan? Tidak naik karena dia dibaca panjang. Maka Bu Alfiah saya memo, Bu Alfiah tolong ini didri lagi halaman ini. Bu, putra putri panjenengan belum naik. Oh enggak apa-apa, tapi sudah bagus menurut saya. Maka memang jenengan belum tahu kesalahannya yang salahkan gurunya. Maka yang kedua dipanggil lagi, bagus, naik. Maka Bu Alfiah mendapat penghargaan dari orang tuanya. Alhamdulillah anak kula naik halaman. Nah, seperti itu. Itu tujuannya supaya jangan sampai terjadi dawuh Romo Kiai Hafid tadi, abahnya Kojawari, nek mulang TPQ ojo sekali-kali ono santri iku ngaji TPQ dalam keadaan nunggak syahriah. Kenapa? Karena kalau ada anak TPQ ngajinya kok nunggak syahriah, maka ilmu yang didapat itu sama dengan ilmu gosok. Nah, seperti itu Ustaz. Nek wis ilmu nih gosok nyampe utak itu sulit. Maka trik guru apabila diprotes oleh seorang wali santri, Ustazah anak saya kok gak naik pripun niki. Sik buka dolok anak senjenengan ini ternyata saat dalam 1 minggu hanya masuk 3 hari. Loh sudah berangkat dari rumah, nyatanya ini. Ternyata anaknya gak sampai ke TPQ, mainan di wifi. Nah, seperti konangan. Nah,
Yang kedua, anak jenengan sudah aktif, masuk setiap hari, tapi ternyata mohon maaf, nunggak 5 bulan. Nah ini sulit ke otak itu. Saya buktikan Ustaz, saya buktikan. Saya itu setiap hari menerima setoran anak yang menghafalkan Al-Quran. Ada anak itu cakep hafalannya, 1 bulan bisa dapat 2 juz. Ada yang lambat, gak bisa. Ternyata yang lambat saya lihat rumahnya Gresik, orang tuanya nunggak 12 juta. Nah, karena saya kepala sekolah mengerti, saya panggil orang tuanya. Tak panggil, pertama yang saya tanyai apa? Pak, jenengan kesini tadi bawa apa? Bawa mobil Ustaz. Mobilnya siapa? Mobil saya. Di rumah selain mobil ada kendaraan apa? Sepeda motor Ustaz. Berapa? 3. Loh kenapa kok anak saya juga 12 juta? Iya, karena saya mementingkan yang ini dulu. Loh ya ini kita anak sampean ditinggal terus. Maka saya beri surat pernyataan, bila perlu saya suruh jual sepeda motornya 1 demi anaknya supaya nggak gosok ilmunya. Ya, kan seperti itu. Ngapal Al-Quran sampai juga 12 juta. Ya, seperti kan gosok. Ya, akhirnya ya dalam jangka surat pernyataan ditandatangani 1 bulan ternyata dia bisa melunasi. Saya buktikan anaknya itu langsung wajib tahun ini konco-konco nih hafalan itu. Nah, saya juga punya yang dari Lamongan. Yang dari Lamongan itu juga menghafalkan Quran ke saya. Itu akhirnya salib-saliban. Yang dari Lamongan bapaknya hafal Al-Quran, terus ngerti. Akhirnya yang khatam dulu anak Lamongan. Yang khatam dulu anak Lamongan, ini baru anak Gresik itu. Nah, itu bukti bahwa manajemen harus ditata dengan baik. Jangan sampai TPQ itu asal-asalan, apalagi TPQ gratis. Nah itu gak maju. Akhirnya di TPQ yang saya ajarkan di TPQ yang berjauh Al Quran, di sana TPQ murni, bukan TPQ di sekolah formal. Sore masuknya jam 4. Itu loh kita berlakukan dengan model seperti itu. Bayarnya sudah di atas 50.000. Tapi gurunya saya berlakukan absen hijr. Absen hijr Ustazah, ya. Kenapa? Kok absen hijr? Untuk memenuhi kriteria guru ini. Guru harus sabar, ikhlas, dan istiqomah. Gurune istiqomah, muridnya gak istiqomah. Muridnya istiqomah, gurune gak istiqomah. Apa mana nek musim-musim buruan, guru ini jarang-jarang melebu. Iya. Rewang, ya Ustaz. Jangan sekali-kali. Alhamdulillah saya ini walaupun setiap subuh harus sudah nyampe di pondok, terus berangkat Ustaz, nerima setorannya para santri itu. Berusaha istiqomah, betul-betul orang udur ya, gak akan eman. Kalau gak nerima setoran itu rasanya gak enak, seperti itu. Setiap hari ya, semoga ini ngelempel, nerima setoran anak, seperti itu. Sampai yang ngono, wis berjani ngelempel, mulang TPQ, maka insya Allah akan barokah dengan semuanya. Sama bawahnya, kemudian hanya ini saja. Guru TPQ ku aja cili-cili, nek cili-cili ku gak patek duwe power, gak patek duwe wibawa, betul apa enggak? Minimal umur 18 atau sudah nikah. Wah, nek CM tidak ada guru TPQ. Kecilikan kan seperti itu. Meskipun sudah pinter, tapi kewibawaan itu nanti akan berpengaruh. Nyuruh anak baca nanti bisa jadi tambah di hargel karena masih kecil. Nah ini guru TPQ. Dan tugas guru TPQ adalah menaikkan halaman, bukan menaikkan jilid, tapi menaikkan halaman sehingga di TPQ itu tidak ada naik bersama-sama, tidak ada Ustazah. Tapi siapa yang lebih dulu pinter dia akan naik duluan. Nanti akan saya simulasikan, ya, akan saya simulasikan. Setelah mengetahui
Tadi sudah dijelaskan oleh Gus Jawari perangkat yang buah yang harus dipunyai. Ya apa sih yang ketiga itu Al-Quran Kudus itu? Nah ini mungkin Al-Hikmah sudah tahu. Tapi saya tampilkan Al-Quran Kudus yang buah itu seperti ini. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Dan isinya seperti ini. Satu lembar itu pasti diakhiri dengan akhir ayat. Namanya Quran pojok. Ini Quran yang wajib dipakai di dalam pembelajaran yang buah. Jangan memakai Al-Quran selain ini. Paham ya? Kalau jenengan memakai Al-Quran selain ini, maka akan kesulitan di ujian santrinya nanti. Paham ya? Apa sih? Ketok gak buali. Ketok ya. Quran yang bu'a itu Ustazah yang paling mencolok tandanya ada waqaf ibtidanya. Ini tanda waqaf, ini ibtida. Ya. Ini tanda waqaf, ini ibtida. Ini waqaf, ini ibtida. Ya. Itu Quran yang bu'a, ada waqaf, ada ibtida. Ini Quran yang bu'a. Dan ini sudah disetting sesuai dengan Rasul Utsmani. Dan guru harus mahir membaca ini. Maka mulai sekarang jenengan harus membeli Quran yang bu'a. Derese setiap hari memakai Quran yang bu'a supaya terbiasa. Mohon maaf, orang terbiasa membaca Quran yang bu'a, membaca Quran cetakan apapun akan mahir. Tapi orang belum terbiasa baca Quran yang bu'a, walaupun sudah mahir di Al-Quran cetakan yang lain, belum tentu mahir di Al-Quran yang bu'a. Karena banyak tanda-tanda di Al-Quran yang bu'a itu yang harus difahami. Paham ya? Paham. Kemudian di dalam mengajarkan yang bu'a, ini Al-Hikmah perlu mungkin diketahui. Ada administrasi yang harus dilakukan. Ada namanya buku sambung rasa dan buku prestasi santri. Sudah ada Al-Hikmah? Lah, buku sambung rasanya kalau ini adalah lokal, boleh membuat sendiri, boleh memakai yang dari Kudus. Kalau di Mojokerto seperti ini. Ini seperti ini. Sampulnya isinya seperti ini. Anak hari ini ngaji jilid berapa, halaman berapa. Jika lancar ditulisi short. Ditulis apa? Short. Jika tidak lancar ditulisi kho. Ditandangani guru, dibawa pulang, dilihat oleh orang tuanya, tanda tangan orang tua. Dari buku inilah terdeteksi anak itu dalam satu halaman bisa lancar ditempuh dalam berapa kali pertemuan atau berapa hari. Betul apa enggak? Betul. Dan dari buku ini juga anak akan terdeteksi ngajinya istiqomah atau tidak. Paham ya? Dan dari buku ini juga anak akan terdeteksi siapa yang paling cerdas. Ini Ahmad hari ini membaca 3 halaman langsung short. Kan seperti itu. Nah, ini perlu. Ini adalah progres yang akan diketahui. Zaman sekarang butuh data. Tidak hanya datang, ngajar, selesai, pulang. Tapi data semacam ini diperlukan. Maka panjenengan harus menggunakan buku sambung rasa. Di samping buku sambung rasa, ada yang namanya buku prestasi santri. Ini adalah rapot yang setiap kenaikan jilid harus diisi. Nah, ini buku prestasi santri. Ada sambutannya, ada data namanya lengkap seperti kayak rapot. Ya. Nah, ini contohnya jilid 1. Jilid 1 kolom angka Romawi 1, 2, 3 ini apa maksudnya? Ini kemungkinan tes kenaikan jilidnya tidak bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali baru naik.
Ternyata satu kali belum naik, maka diisi pada angka Romawi 2. Dan ngetes di Romawi 2 itu tidak harus semua materi. Apa yang kurang tadi? Yang kemarin ketika tes kenaikan Romawi pertama, jika sudah naik, maka ini ditulisi naik ke jilid 2, tanda tangan wali santri, guru kelas, kepala TPG. Maka dari sinilah anak diketahui ngaji